Jika X adalah penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap dari 1 sampai dengan 24, maka berlaku hubungan antara X dan Y seperti yang mana? A. X lebih dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. X sama dengan 2Y, E. Y lebih dari 2X. Oke, kalau kita lihat pilihan D sama E ini pasti nggak mungkin. Kenapa coba? Karena antara D sama E ini pasti diwakili oleh salah satu dari A, B, dan C ya. Ini. Kenapa bisa seperti itu? Coba gini aja deh, X sama dengan 2Y. Coba lihat, X supaya sama dengan Y dikali 2, artinya X ini pasti lebih besar dari Y. Jadi udah diwakili oleh jawaban yang A, kalau ini adalah jawabannya gitu ya. Jadi nggak mungkin nih D sama E, kecuali ada pilihan hubungan antara X dan Y tidak bisa ditentukan. Oke. Jadi kita mencoret D sama E ini sebenarnya nggak terlalu penting juga, cuma bermanfaat untuk mempersedikit kemungkinan pilihan jawaban. Jadi kita bisa mendeterminasi kemungkinan jawaban yang tidak bukan jawabannya ya. Oke, kita balik ke intinya. Yang X ini kan penjumlahan bilangan ganjil dari 1 sampai dengan 24. Bilangan ganjil itu mulai dari 1, 3, 5 sampai dengan 24, tapi 24 nggak termasuk ya. Berarti sampai 23 aja. Nah, kalau Y itu bilangan genap dari 1 sampai dengan 24. Bilangan genap itu kan mulai dari 2, 4, 6 sampai dengan 24, dan kebetulan 24 masuk ya. Oke. Nah, boleh aja kita hitung, cuma daripada hitung kita bandingin satu persatu aja nih. Coba yang ini. Ini pasangan kan? Ini kan berpasangan nih. Coba 1, kedua, 3, 4, 5, 6, 23, 24. Kan selalu yang bawah lebih besar nih kalau dipasang-pasangkan ya. Nih, dipasang-pasangkan. Jadi nggak perlu hitung pakai deret aritmatika. Artinya bisa kita simpulkan bahwa Y lebih besar dari X ya, atau X kurang dari Y ya. Oke, sehingga pilihan yang tepat adalah yang ini nih, yang A ya. Oke, yang A. Berapakah hasil dari X sama dengan 1 kurang 2 kurang 3 tambah 4 tambah 5 kurang 6 kurang 7 tambah 8 sampai 200? Oke, pilihannya A 0, B 50, C 100, D 200, E 400. Oke, coba kita hitung nih. 1 kurang 2 kan min 1 ya. Min 1 kurang 3 min 4 tambah 4 0 ya. Jadi ini 0. Oke, 0. Terus yang ini min 1, 5 kurang 6 kan min 1, min 1 kurang 7 min 8, min 8 tambah 8 habis dong, 0. Nah, coba lihat, ini kita ambil 4 hasilnya 0. Jadi kalau kita kelompokkan 4 hasilnya 0. Nah, 200 ini kan bisa dikelompokkan 4 pas ya, nggak ada sisa, nggak ada kurangnya ya. Berarti ini pasti banyak 000 sampai seterusnya ya, karena kalau 200 ini pasti masuk pengelompokan 4 seperti ini 4 gitu ya, karena 200 itu kelipatan 4, berarti sama aja dengan 0 tambah 0 tambah 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0 seterusnya kan sama dengan 0. Nah, simpel kan? Oke, pilihan yang tepat adalah yang A. 2 orang ibu berbelanja pada pasar tradisional. Ibu A harus membayar Rp10.700 untuk 4 bungkus mie instan dan 3 kaleng susu kental manis. Ibu B harus membayar Rp14.900 untuk 3 bungkus mie instan dan 5 kaleng susu kental manis. Berapakah harga sebungkus mie instan? Oke, pilihannya A Rp800, B Rp750, C Rp700, D Rp950, E Rp1.000. Oke, ini kan sama-sama ada 02 ya, boleh dong kita coret 02 nya. Oke, nanti tinggal tambahin 02 kalau udah dapat hasilnya ya. Terus ini mie instan disebutkan duluan baru susu kaleng. Begitu juga dengan yang ini nih, mie instan baru susu kaleng. Nah, mie instan kita misalkan sebagai A atau X. Kita pakai A aja ya. Jadi 4A, ini kan 4A tambah yang susu kaleng kita misalkan sebagai B ya. Tambah 3B sama dengan ini nih 107, karena 02 nya udah kita coret. Terus yang ini jadi 3A
tambah ini 5B ya, sama dengan ini 149. Nah, yang ditanyakan harga sebungkus mie instan yang A ya, berarti kita eliminasi yang B-nya ini kita eliminasi ya. Yang ini B ini kita eliminasi ya. Cara eliminasinya kita kali silang nih. Ini 5 sama 3. Yang ini kali 5, ini kali 3 biar nanti tereliminasi ya, koefisiennya sama ya. Jadi yang ini dikali 5, yang ini dikali 3 ya. Ini kali 5. 4A kali 5 20A. Ini kan jadi 15B, yang ini juga nanti 15B, nggak usah ya. Sama dengan ini nih dikali 5. 7 kali 5 kan 35 ya. 5 kali 1 5 ya. Terus yang ini dikali 3 ya, 9A, sama dengan ini nggak perlu ya karena ini pasti tereliminasi. Ini dikali 3, 9 kali 3 27, 2 3 kali 4 12 tambah 2 14, 1 3 kali 1 3 tambah 1 4 ya. Kalau ini kita kurangin 20A kurang 9A jadi berapa? 11A, sama dengan ini kalau dikurangin berapa? 88 ya. Terus untuk dapatin A, 11 ini pengali pindah ruas jadi pembagi ya. Maka A sama dengan 88 dibagi 11 sama dengan 8. Oke, jadi mie instan itu harganya 8. Di sini nggak ada 8. Kita balikin aja 02 yang kita coret tadi ya. Berarti 800. Sehingga harga mie instan 800. Pilihan yang tepat adalah yang A ya. Oke. Jika X cm, 12 cm dan 15 cm merupakan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dan Y adalah rusuk dari sebuah kubus yang memiliki luas permukaan 726 cm², maka seperti apa hubungan antara X dan Y? A. X lebih besar dari Y, B. X kurang dari Y, C. X sama dengan Y, D. 2X sama dengan Y, E. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Sebenarnya dari sini kita tahu nih D ini udah pasti salah. Kenapa? Kalau ini benar berarti salah satu dari ini pasti benar gitu loh. Nggak mungkin ya. Jadi D ini nggak mungkin ya. Oke, coba di sini dikatakan X itu merupakan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras ya, bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Atau gini aja, pasangan Pitagoras yang paling terkenal itu 3, 4, 5 dan kelipatannya gitu ya. Coba kita lihat nih, 15 ini kelipatan dari 5, 12 ini kelipatan dari 4. Nah coba 15 kali 3, 5 kali 3 15, 4 kali 3 12, berarti ini 3 kali 3 9, berarti X nya ini 9 langsung aja ya. X nya sama dengan 9 gitu ya. Terus luas kubus ya. Ingat rumus luas kubus itu 6 sisi kuadrat ya. Berarti 726 ini 6 sisi kuadrat, berarti sisi kuadratnya sama dengan 726 dibagi 6. 7 bagi 6 1, sisanya 1 jadi 12, 12 bagi 6 2. Terus 6 bagi 6 1 ya. S kuadrat sama dengan 121. 121 ini sama dengan 11 kuadrat, berarti S nya sama dengan 11 ya. Nah S ini tadi Y ya, ini sama dengan Y. Nah kelihatan kan hubungan antara X dan Y, di mana Y lebih besar daripada X atau X kurang dari Y ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang B. Oke, yang B ya. Simpel kan? 2 buah dadu dilempar bersama. Berapakah probabilitas munculnya mata dadu berjumlah 10? Pilihannya A sepertiga, B 5/36, C seper9, D 2/9, E seper12. Oke. Cara hitung peluang itu caranya gimana? Peluang sama dengan banyaknya kejadian dibagi dengan total kejadian atau banyaknya ruang sampel ya. Total kejadian.
Oke. Coba mata dadu yang berjumlah 10 ya. Kalau berjumlah 10 ini bisa 4, 6, 6, 4, 5, 5. Terus 5, 5 sekali aja. Kenapa coba? Karena ini kan deretan yang ini dadu pertama, kalau yang ini dadu kedua. Kalau ini dibalik kan tetap 5-5 juga gitu ya. Beda sama 46 sama 64 ya. Jadi pernah dibahas soal ini, bingung kenapa 5 cuma sekali, kan bisa dibalik. Kan dibalik juga tetap 5-5 juga gitu ya. Oke, ini berapa nih banyaknya kejadian? 3. Berarti 3 per, kalau 2 mata dadu berarti 6 pangkat 2 ya. Nih, ruang sampelnya 6 pangkat 2 ya, banyaknya kejadian. Berarti sama dengan 3 per 36 ya. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 berarti 1 per 12 ya. Per 12. Jawaban yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E ya.